Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Ya ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita di subuh hari ini, di hari Sabtu, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk saling berbagi faedah ilmu. Dan tema yang akan kita bahas adalah mulia dengan manhaj salaful ummah. Ya ayyuhal ikhwatul kiram, jalannya para ulama salaf kita terdahulu itu telah teruji 14 abad yang lalu. Inilah jalannya kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jalannya kita menuju jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf ini adalah generasi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wajib untuk diikuti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi saya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Generasi mereka-mereka yang jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi pertamanya ini generasi yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah para sahabat, saking agungnya mereka. La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat saya. Fa wallahi law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Seandainya kalian itu menginfakkan sebesar gunung Uhud dalam bentuk emasnya, itu dalam bentuk emas, sekarang emasnya 1 gram berapa harganya? 3 jutaan lah ya, anggap 2.800.000. Kalau dalam bentuk apa? Gunung Uhud lah anggap kita infakkan. Ternyata infak kita juga nggak akan bisa ngalahkan infaknya mereka 1 mud atau setengah mud. Ini 1 mud, ini setengahnya seperti ini. Mereka berinfak segini aja, ternyata kita nggak bisa ngalahkan sedekahnya mereka. Hatta pakai emasnya. Ini menunjukkan bahwasanya generasi para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan itu, dengan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat disebutkan oleh para ulama adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu jumpa dengan Nabi. Ingat loh ya, bukan lihat Nabi, tapi yang jumpa dengan apa? Nabi. Karena ada orang yang tidak melihat Nabi tapi jumpa. Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Apakah dia bukan sahabat karena nggak bisa lihat? Dia sahabat. Makanya yang perlu kita ketahui, syarat mendapatkan suhbah atau derajat sahabat itu bukan melihat gitu, tapi yang lebih tepat adalah al-liqa luqiyah. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia itu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, yang kedua dalam kondisi dia beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanannya. Inilah para sahabat. Dan inilah generasi salaf kita yang pertama, yang awal. Dan mereka lah jalan orang-orang yang harus kita ikuti. Saking besarnya semangat mereka, dan kita nggak akan bisa ngalahkan mereka. Kemudian setelah mereka apa? Tabi'in. Setelah mereka lagi tabi'in. Apa kata para ulama? Haula'il qurunu tsalatsa. Mereka generasi yang 3, hum khairu hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat Islam. Wa afdaluha, dan yang paling utama ilman, ilmunya. Wallahi kita sebanyak-banyaknya ilmu kita di saat ini,
para masyaikhnya, para ulamanya, para asatidahnya, nggak akan bisa ngalahkan ilmunya mereka semua. Wallahi lazim nggak akan bisa. Saking berkahnya ilmu mereka. Mereka yang terbaik. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, saking berkahnya ilmu mereka, mereka kapan sekali dengar, kuat ingatannya. Coba kita, ya ikhwah, kita kajian sejam di sini, pulang kita ke rumah, ditanya istri kita, Mas, tadi apa kata ustadznya? Allahu a'lam. Padahal kita bicara ini, berapa jam ustadz yang bicara? Sejam. Tapi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, saking kuatnya ilmu mereka, berkahnya istilahnya kecerdasan mereka yang dikasihkan oleh Allah Azza wa Jal, mereka ini orang-orang yang gampang menghafal dan sulit lupa. Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Allah Azza wa Jal? Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, fala tansa, engkau gak akan lupa. Tapi Nabi SAW ini basyari, manusia, pasti lupa. Makanya beliau bisa lupa, bisa kalau itu dikehendaki oleh siapa? Allah Azza wa Jal. Tapi mereka orang yang paling kuat ilmunya, yang paling dalam ilmunya, Masya Allah. Dan gak main-main. Kita tahu, gak usah jauh-jauh loh ya, mereka ini tidak ada namanya wasilah untuk nuntut ilmu sebagaimana kita memiliki wasilah. Kita saat ini memiliki tablet, kita saat ini memiliki laptopnya, memiliki kitabnya, memiliki bukunya, memiliki penanya. Mereka zaman itu nggak ada. Bahkan antum tahu, Masya Allah Tabarakar Rahman, mereka ini belajar dari guru yang nggak bisa baca. Bayangin antum, nggak bisa nulis, nggak bisa apa? Berhitung. Ya ikhwah, ini cobaan besar bagi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mereka kuatkan iman mereka untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Gak usah jauh-jauh. Apa kabarnya presiden kita gak bisa bahasa Inggris? Dibully gak? Dibully, na'udzubillah. Na'udzubillah. Memang ada semisal kekurangan gak bisa bahasa Inggris. Ini semua dihabiskan kebaikan-kebaikan yang ada. Lah Nabi SAW gak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa orang-orang Persia, Romawi, nggak bisa. Yang Nabi bisa cuma satu, bahasa apa? Arab. Dan Nabi nggak mau belajar bahasa yang lain. Nabi perintahkan sahabat yang lain belajar bahasa Ibrani. Nabi nggak mau SAW. Saking utama bahasa Arab. Wa illa kalau Nabi SAW diperintahkan oleh Allah belajar bahasa yang lain, bisa. Tapi Nabi nggak mau. Dan Nabi ditakdirkan ummi. Ditakdirkan apa? Ummi. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Nabi langsung talaki kepada malaikat Jibril. Langsung talaki. Apalagi di bulan Ramadan. Nabi SAW seperti itu. Tapi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dengan sedikitnya wasilah untuk mereka menuntut ilmu, yang namanya mereka belajar ya ikhwah sampai pakai batu, pelepah kurma, semua itu dijadikan apa menjadi dakwah. Kalau kita kertas, alhamdulillah. Tapi walaupun dengan sedikitnya wasilah ilmu untuk mereka, mereka lah orang yang paling kuat hafalannya. Masya Allah. Kita kalau ngisi kajian, habis baterai tabletnya, hilang ilmunya. Hilang apa? Ilmunya. Mereka nggak butuh kitab. Mereka nggak butuh dengan namanya Dhabtu sadrin wa dhabtu kitab. Mereka tuh kuat untuk mencatatnya, tapi juga kuat apa? Untuk menghafalnya. Saking berkahnya ilmu mereka, Masya Allah. Tiru mereka bagaimana mereka belajar. Nggak usah jauh-jauh, Masya Allah. Al-Baqarah saja itu dikhatamkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertahun-tahun. Tapi Masya Allah saking kuatnya hafalan itu, nggak lupa lagi. Mereka 10 ayat mereka pelajari sampai mereka pahami isinya, mereka amalkan isinya, mereka hafalkan ayat-ayatnya, dan mereka sampaikan, baru mereka lanjut ke ayat yang lain yang berikutnya. Ini kan berkah banget ilmunya, Masya Allah. Tirulah mereka. Makanya alhamdulillah kita merasa mulia gitu ya, dengan mengikuti para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ilman, dalam masalah ilmunya. Dan antum tahu dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW itu kajian sampai larut malam. Dan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW nggak ada yang ngantuk. Coba kita dari ba'dal maghrib sampai ba'dal isya udah ngantuk semua, Ustaz. Ba'dal isya stop ya. Di request apa? Diminta Ustaznya nggak lanjut karena ngantuk. Naam sahih. Tapi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW afdaluha ilma. Umat Islam yang paling afdal ilmunya ya mereka.
Tirulah bagaimana para ulama kita dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW menuntut ilmu. Dari itu kita akan mendapatkan apa? Khair azim, mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Wa amalan, dan mereka adalah afdal ummah, sebaik-baik umat Islam dalam mengamalkan ilmunya. Kalau kita mendengarkan ilmu, na'udzubillah, setelahnya kita membangkang. Kalau mereka mendengarkan ilmu, setelahnya mereka taati, sami'na wa ta'na. Kalau kita na'udzubillah seperti Bani Israel kebanyakannya, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami apa? Membangkang. Para sahabat enggak, para salaf enggak, tahu ilmunya mereka kerjakan, Masya Allah. Dan enggak usah jauh-jauh, kita kalau tahu ini diperintahkan oleh Nabi, kita akan bertanya, hukumnya sunnah atau wajib? Kalau sunnah enggak dikerjakan, kalau wajib diremehkan. Tapi kalau para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, jangankan sunnah dan wajib, selama mereka lihat Nabi kerjakan, dikerjakan oleh mereka. Belum turun perintah, Nabi cuma kerjakan aja. Nabi enggak perintahkan, Nabi enggak suruh, Nabi enggak anjurkan. Tapi ketika mereka melihat bagaimana Nabi SAW lakukan, mereka amalkan. Makanya afzaluha amalan, sebaik-baik umat dalam beramal dia para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ambil contoh, Nabi lagi salat. Nabi lagi apa? Salat wajib. Nabi jadi imamnya, Masya Allah. Ketika salat, datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat apa? Jibril, ngabarkan bahwasanya di sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat najis. Nabi lemparlah sendalnya, Masya Allah. Para sahabat semuanya langsung lempar apa? Sendal. Masjid itu penuh dengan lemparan sendal. Habis salat apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "Ma ra'aitukum alqaitum ni'alakum." Kenapa saya lihat kalian lempar sendal-sendal kalian? Dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu beliau salat bisa melihat kondisi orang-orang di belakang apa? Beliau selaku makmumnya, beliau imamnya, beliau bisa lihat itu kondisinya. Ma ra'aitukum alqaitum ni'alakum. Kenapa aku lihat kalian lempar sendal-sendal kalian? Apa jawaban para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'laka fa alqaina ni'alana. Engkau kami lihat lempar sendal engkau, ya kami lempar sendal-sendal kami. Masya Allah, cuman gara-gara Nabi dilihat oleh mereka lempar sendal, mereka ikut apa? Lempar sendal. Kalau kita akan bertanya, kenapa Nabi lempar? Nanti dululah. Tapi kalau mereka enggak, Masya Allah, ini saking kuatnya mereka beramal apa? Saleh. Enggak Nabi perintahkan, enggak Nabi suruh, enggak Nabi wajibkan, enggak Nabi sunnahkan. Tapi ketika mereka mendapati Nabi kerjakan, dikerjakan. Bahkan bukan cuma amalan zahir loh ya, amalan hati juga, mahabbah, kecintaan. Mereka juga ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kecintaan doang, masalah batin. Ana ambil contoh, Masya Allah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna yahudiyan da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Ada salah seorang Yahudi ngundang Nabi makan orang Yahudi ngundang Nabi makan yang udah dibuat oleh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang ke undangan tadi dan dihidangkanlah sebuah makanan fihi dubba, yang makanan itu terdapat dubbanya, terdapat labunya. Labu ini buah atau sayur? Buah atau sayur? Iya, khilaf antum ya, insyaallah. Apa? Khilaf antum enggak? Anda enggak tahu buah atau sayur? Karena ada kadang-kadang sayur dibilang buah tomat. Aslinya sayur atau buah tomat itu? Buah ya? Bukan sayur. Anda nggak tahu, insyaallah. Ya, kayak labu lah. Apakah dia itu buah ataukah sayur? Tapi ala kul dubba, kayaknya buah, dubba itu, labu itu. Tapi dubba, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihidangkan makanan dan di dalam terdapat dubba labu. Nabi senang betul nih sama labu. Fatatabba dubba. Nabi SAW saking lahapnya semua dubba-dubba yang masih ada sisa-sisa kecil-kecil dilahap oleh Nabi kita Muhammad SAW. Anas bin Malik yang melihat itu kondisinya, apa kata Anas bin Malik? Anas gak suka dubba, sama sekali gak suka dubba.
Akan tapi apa kata Anas, fakuntu uhibbut tubba'a min yauma idzin. Sejak saat itu aku senang makan labu. Masya Allah. Antum sama ustadznya hobi jengkol, antum nggak senang. Sejak ana lihat ustadz makan jengkol, ana senang sama jengkol. Masya Allah. Mungkin nggak kira-kira? Kayaknya nggak mungkin. Sejak ustadznya hobi makan, saya lihat makan bete, saya jadi apa? Hobi makan bete. Kayaknya sulit banget gitu. Tapi di para sahabat Nabi kita Muhammad SAW sampai yang nggak diperintahkan untuk makan duba, makan apa, nggak diperintahkan. Tapi karena Nabi senang, mereka semua senang. Makanya wa afdalu wa amala. Makanya kita merasa terpuji untuk mengikuti para salaf. Mereka Masya Allah Tabarakar Rahman, tanpa disuruh pun, kalau Nabi kerjakan, mereka kerjakan. Wa fahman lid-din, dan mereka adalah orang yang paling terbaik dalam memahami agama. Dalam memahami agama, enggak ribet, enggak ruwet. Ketika mereka dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Mereka enggak nanya tentang bagaimananya, tentang ini, yang enggak nanya, sudah. Mereka tahu, sudah tahu. Mereka faham. Kalau kita kan kayaknya ribet banget gitu kan, dibuat ruwet, na'udzubillah. Makanya dengan keutamaan yang ini, apa kata para ulama? Wa manittaba'ahum, barang siapa yang ikuti mereka, wa salaka maslakahum, dan berjalan di atas jalannya mereka, faqad ittaba'a tariqal musila ila Allah wa ila jannatihi, maka hakikatnya mereka telah berjalan di atas jalannya orang-orang yang menuju Allah dan juga menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Insyaallah selamat. Orang-orang yang ikuti apa? Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti selamat, pasti selamat. Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang dijamin masuk apa? Surga. Terkhususnya 10 sahabatnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Wa illa sahabat-sahabat yang lain yang enggak disebutkan, selama dia sahabat pasti dijamin masuk apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Maka jalannya para salaf, manhajnya para salaf adalah jalan yang selamat. Kalau mau selamat, jangan ikuti jalan selain mereka. Ikuti cuman jalannya mereka. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul padahal udah jelas petunjuk bagi dia, udah dijelaskan oleh para ustadznya, para ulamanya, para masyayikhnya bagaimana jalan Rasulnya, ternyata ditentang. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, malah ngikuti jalan selain orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada jalan mana dia berpaling. Makanya orang milih jalan yang menyimpang, Allah akan simpangkan mereka. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih jalan yang menyimpang, Allah jadikan mereka justru apa? Menyimpang. Ada orang Masya Allah Tabarakar Rahman, na'udzubillah, ini yang paling ngeri ancamannya, wa nuslihi jahannam, kami akan nyalakan api neraka jahanam untuk mereka, wa sa'at masira, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Na'udzubillah. Antum tahu ya ikhwah, ucapan Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang menentang jalannya Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah udah jelas hidayah bagi mereka, udah ngaji, udah punya ilmunya, tapi mungkin karena fitnah-fitnah duniawi, imma fitnah wanita, imma fitnah harta, imma fitnah tahta jabatan, imma fitnah pengikut dan sebagainya, dia malah wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, ngikuti jalan yang lain. Dulu nih dia alal haq, di atas apa? Kebenaran. Dan mungkin dia da'inya mungkin, dan dia yang mendakwahkan mungkin, tapi karena fitnah-fitnah duniawi, imma syahawat wa imma syubuhat, apa kata Allah Azza wa Jalla, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, makin nyeleneh. Makin apa? Makin nyeleneh. Semakin jauh anuslihi jahannam. Itu di dunia Allah jauhkan, dan di akhirat nanti Allah nyalakan Nabi apa? Neraka jahannam. Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Maka sabilul mu'minin,
Jalannya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat tadi, huwa sabilus salafis salih minas sahabati wat tabi'in. Mereka adalah jalannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jalannya orang beriman, yakni jalannya para sahabat wat tabi'in, dan jalannya para tabi'in. Wa man khalafa hadzal sabil, barang siapa yang menyelisih jalan ini, faqad tawa'adahu Allahu binnar. Allah Subhanahu wa taala telah ancam dia dengan apa? Api neraka. Jadi enggak sembarangan ya ikhwah. Enggak sembarangan ini kita milih jalan yang lain. Antum tahu Masya Allah betapa banyak kaki-kaki ini yang kepleset setelah dulunya kokoh. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Betapa banyak kaki-kaki yang awalnya kokoh tazil, kepleset, ba'da thubutiha, setelah dulunya kokoh. Orang itu banyak yang kepleset, yang dulunya kokoh dia. Makanya doa kita jangan sampai dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla dari jalannya salafus salih, dari jalannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jelas ya ikhwah. Ya Allah, jangan jadikan hati kami menyimpang setelah Engkau berikan hidayah untuk kami. Karena banyak orang-orang menyimpang setelah hidayah itu muncul untuk dia. Na'udzubillah. Maka jadikan jalannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan bagaimana kita memahami Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini mereka al-muhajirun, mereka orang-orang Ansar yang Allah puji. Para sahabat dipuji, para salaf dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita jadikan mereka sebagai qudwah atau contoh bagi kita. Allah firmankan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dahulu masuk Islam, yang pertama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang ansar dan juga muhajirin, yang mereka mengikuti dengan cara yang terbaik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua loh ya, Allah nyatakan Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ngaku cinta Allah tuh gampang banget, hanya klaim belaka gitu ya, gampang. Semua bisa mengklaim, semua bisa ngaku-ngaku. Tapi pertanyaannya sekarang, betul nggak kita dicintai oleh Allah? Betul atau enggak ini? Karena disebutkan kullun yad'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqiru lahum bidzak. Semua orang ngaku cinta dengan Laila, tapi Laila enggak ngaku cinta dengan mereka. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ngakui cinta Allah Azza wa Jal, syaratnya ikuti saya, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Makanya kalau kita ngikuti jalannya Rasul, dan yang ngikuti jalannya Rasul yang paling utama ya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah udah ridhai, yang Allah udah cintai mereka semua, Masya Allah. Dan ini kita nggak ragu, lihat bagaimana Masya Allah Tabarakar Rahman mereka ketika awal-awal masuk Islam. Ini cobaannya besar. Dari Khadijahnya, dari Abu Bakarnya, dari Umarnya, dari Uthmannya. Bagaimana mereka ini ujiannya besar. Tadi anak sampaikan, kalau ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung, tiba-tiba ngomong ikuti saya, antum mau ngikutin dia? Ada nih tiba-tiba orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa apa? Berhitung, antum mau ngikutin dia? Wallahi lazim, anda nggak akan ikutin dia, nggak akan mungkin anda ikutin dia. Tapi kenapa kita ikuti Rasulullah SAW? Karena ada wahyu. Ada apa? Wahyu, burhan, petunjuk itu udah banyak banget. Nabi SAW nggak mampu baca, Nabi nggak pernah belajar bahasa Arab SAW. Tapi tiba-tiba Nabi SAW bahasa Arabnya bagus ketika membaca apa? Al-Quran. Ini kan hujjah besar. Makanya mukjizat terbesar umat Islam apa? Al-Quran. Betul Nabi SAW nggak bisa baca, nggak bisa. Tapi ketika Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran Karim, ini bukti nyata kita harus ikuti beliau.
Nggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Antum tahu ahruf muqatta'ah? Ini banyak orang-orang yang nggak sadar ini. Ahruf muqatta'ah antum tahu? Huruf-huruf yang apa? Terpotong. Contohnya apa? Alif, lam, mim, qaf, sad. Antum kira itu bukan mukjizat? Wallah ya ikhwah, itu mukjizat besar itu. Antum kira itu nggak ada hikmahnya? Hikmahnya besar. Maknanya yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Tapi ini besar ya ikhwah hikmahnya. Taib, dulu orang kalau mau belajar bahasa Arab itu dimulai dari huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana pelafalan yang benar? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal. Kalau kita aba, ta, tha, ja, ha, kha kan gitu kan? Mana ada kita belajar sad. Kalau orang Arab zaman dahulu sad, dad, kaf, terus qaf. Itu yang mereka pelajari. Nabi SAW nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Nabi nggak tahu pengucapan itu. Tiba-tiba Nabi mengatakan alif, lam, mim. Terkejut orang-orang apa? Orang-orang Quraisy. Siapa yang ngajarkan Muhammad? Qaf. Siapa yang ngajarkan dia ngomong qaf? Kaf, ha, ya, ain, sad. Terkejut semua. Ini bukti besar ya ikhwah. Nabi yang nggak pernah belajar bahasa Arab tiba-tiba bisa ngomong seperti itu. Harusnya kita ngikuti beliau. Berarti beliau ini nggak buat-buat. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Bahkan saking bagusnya ayat Al-Qur'an Al-Karim dibilang ini syair. Nabi diajarkan untuk berbuat apa? Membuat syair. Bukan. Nabi nggak bisa buat syair kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mutlak, in huwa illa wahyu yuha. Mutlak wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba nih sabiqunal awwalun langsung percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka terpuji. Nggak gampang ya ikhwah, nggak gampang. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, tinggal kita ikutilah bagaimana para salaf kita zaman dahulu yang Allah udah ridho Allah Azza wa Jal. Masya Allah, sampai Ali bin Abi Thalib yang masih kecil loh ya, itu diancam nyawanya, nggak bergeming, nggak murtad. Ali bin Abi Thalib bapaknya murtad, bukan murtad, bapaknya nggak muslim, nggak pernah mengucapkan apa syahadat. Tapi anaknya Ali bin Abi Thalib masih anak-anak, nggak bergeming imannya. Masya Allah. Antum tahu ketika hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Apa Nabi perintahkan untuk Ali bin Abi Thalib? Tidur di kasurnya siapa? Nabi. Padahal ancamannya nyawa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku apa? Taat. Tidur di situ, nggak bergeming. Masya Allah. Besoknya bangun Ali bin Abi Thalib. Ditunggu-tunggu, rupanya bukan Nabi yang tidur di situ. Siapa? Ali. Ditanya, mana Muhammad? Nggak tahu kata dia. Nggak tahu. Dipukulin. Mana Muhammad? Nggak tahu. Dipukulin lagi. Diseret sampai depan Ka'bah. Dipukuli, diseret, dipukuli, diseret. Ini orang-orang remaja loh ya, pemudanya. Sampai dibawa depan Ka'bah, diikat Ali bin Abi Thalib. Apakah murtad? Enggak. Coba kita dakwah sedikit aja dibilang Wahabi sakit hati, sampai nangis berhari-hari, sampai akhirnya kita tinggalkan jalan dakwah, sakit hati, nggak mau lagi berdakwah. Wallahi ya ikhwah, mana iman kita dibandingkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kuat mereka ini, sabiqunal awwalun, nggak cengeng. Makanya betul lah Masya Allah Tabarakar Rahman. Pas banget Nabi itu memang diutus di bangsa Arab. Saking kuatnya mereka Masya Allah. Coba di kita merenung kita, Masya Allah, ustadznya aja digibahin aja merenung kadang-kadang, na'udzubillah. Mereka nggak ada kayak gitu, nggak ada mereka, nggak bawa perasaan, nggak bawa apa perasaan. Ikutilah mereka. Makanya disebutkan oleh para ulama, la yasluhu akhiru hadhil umma illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan bisa generasi akhir itu selamat atau bagus generasi mereka yang terakhir kecuali dengan cara ngikuti yang awal. Kalau awalnya baik, akhirnya juga akan apa? Baik. Maka apa? Fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dina.
Maka kalau di hari awal, generasi awal itu bukan bagian dari agama, yang akhirnya juga bukan bagian dari apa? Agama. Berarti ikutilah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mau membentuk generasi yang baik, ikuti mereka gitu loh ya. Karena mereka itu udah dijamin baiknya. Nggak usah cari yang lain gitu. Gak usah cari metode A, metode B, metode C, metode D. Ikuti aja metodenya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah, tabarakallah rahman. Kemudian kenapa kita berbangga dengan manhaj salaf atau jalannya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Karena mereka ini adalah jalannya orang-orang yang berpegang teguh kuat dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat banget mereka, Masya Allah. Kalau kita ini kadang-kadang pilih ya hawa nafsu, kapan cocok diambil, kapan nggak cocok apa dibuang. Tapi kalau mereka lah, ketika mereka mendengarkan alaikum bisunnati, peganglah oleh kalian sunnah saya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi apa? Geraham, gigi yang paling kuat. Antum tahu, Masya Allah, banyak sunnah-sunnah Nabi yang mungkin bagi logika mereka nggak masuk, mereka tetap kerjakan. Kalau kita sesuai hawa nafsu, enggak kayaknya agak-agak ngeri jalankan sunnah ini, mereka nggak kerjakan, Masya Allah. Untuk laki-lakinya, Anda ambil contoh saja. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ini memang betul-betul teguh. Kalau kita masih mikir-mikir, Nabi katakan idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor lalat jatuh di wadah minum kalian. Ada lalat jatuh di wadah apa? Minum kalian. Kita ngopi nih semisal, tiba-tiba jatuh apa? Lalat. Kata Nabi kita Muhammad SAW, falyaghmishu, celupkan, thumma liyatrahu, buang, diminum. Kalau kita dibuang semuanya, insyaallah. Sak kopi-kopi apa dibuang. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika perintahkan itu, para sahabat kerjakan. Mereka nggak pakai logika. Apalagi Nabi udah jelaskan, fa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da'. Lalat itu kapan jatuh, dia jatuhnya itu pakai sayap yang terdapat penyakitnya. Sayap yang satu itu ada apa? Penawarnya. Maka diperintahkan tuh apa? Dicelupkan. Kalau kita aduh nggak usah deh, takut. Tapi para sahabat Nabi kita SAW tuh enggak. Ana juga pernah diuji ya ikhwah, Masya Allah. Kasus ini, hadis ini. Jadi waktu itu Ana masih mondok. Waktu itu tol tuh belum sampai ke Solo tuh belum. Mentok itu di mana lupa Ana. Akhirnya lewat jalur selatan gitu. Lewat jalur selatan yang dari Kebumen sampai Jogja, habis itu baru ke Solo gitu. Ana singgah waktu itu ke sebuah restoran sama abah ana, ummah ana, satu keluarga lah kami. Ana makan minumnya itu mesen jus pokat. Waktu itu lagi musim lalat. Tiba-tiba lalat hijau masuk. Nah, lalat hijau, jus pokat. Apa kata abang ana? Celupkan, jangan dibuang. Ini masih full nih, masih utuh nih. Mubadir, celupkan Abang ana ngomong gitu, Nabi bilang, celupkan nih, celupkan. Samina wa ata'na, kita tahu hadis Nabi, celupkan, kata abang ana. Dik-dik-duk lah nih jantung ya kan, Masya Allah. Akhirnya bismillah, Nabil, ana celupkan hadis Nabi SAW. Habis celupkan ya kita buang. Pas ana celupkan, ana cari, kok nggak ketemu lalatnya, Masya Allah. Kan hijau nih kan, lalat hijau sama jus pokat hijau semua. Akhirnya dikobok-kobok untuk ketemu apa? Lalat tadi. Ana cari, udah ngeri ini kan. Akhirnya ana cari, ketemu ya ikhwah. Pas udah ketemu ana buang. Kata abang ana, minum udah, nggak usah dirasa-rasa. Udah minum bismillah. Wallah ya ikhwah, ana sampai Solo nggak sakit, abah ana sakit diare. Masuk rumah sakit. Mungkin abah ana kena yang makanan yang lain mungkin. Makanan yang lain, ada lalat mungkin hinggap dan sebagainya. Tapi ternyata abah ana masuk rumah sakit di Solo. Ana sama sekali enggak. Padahal itu lalat udah dikobok-kobok, udah dikobok-kobok, udah dibuang. Ternyata kita ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW selamat. Dan nggak mungkin Nabi SAW mengajarkan kita yang nggak benar. Nabi aja nangis kok untuk keselamatan kita. Nabi nggak akan mengajarkan kita yang nggak benar.
Nabi ngajarkan kita hal-hal yang benar. Ikuti Nabi SAW. Nabi nggak akan mungkin celakakan kita, nggak akan mungkin. Ini apa? Ikhtibar minallah. Ujian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum juga sama. Kalau antum semisal minum jus pokat juga kayak tadi, celupkan aja udah. Keluarkan. Tapi kalau antum agak-agak geli, ada cara yang lain. Antum kasih ke orang. Antum kasih apa? Ke orang. Fadl akhi, antum minum jus pokat, wallah zen. Habis diminum jangan antum bilang tadi masuk lalat hijau, jangan. Udah antum kasih aja, antum biarkan. Tapi insya Allah itu nggak ada masalah sama sekali. Kita nggak akan nyalakakan dia. Kita nggak akan nyalakakan apa? Nyalakakan dia. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling kuat. Karena perintah Nabi alaikum bisunnati, pegang kuat oleh kalian sunnah saya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan idza wajadtu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan fa huwa madhhabi. Kalau aku mendapati hadis yang sahih, maka itu apa? Mazhab saya. Mungkin saat ini ternyata Imam Syafi'i itu berpendapat A gitu ya. Ternyata pendapat beliau menyelisihi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aslinya kata beliau, mazhabnya saya apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, atau karena ya namanya ilmu kan luas. Ya kita kan jahil. Ada beberapa perkara yang mungkin kita nggak tahu hadisnya. Maka apa kata Nabi kita, apa kata Imam Syafi'i? Idza wajadtu 'an Nabi sallallahu haditsan sahihan fa huwa madhhabi. Kalau aku mendapati hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah apa? Madhab saya. Dan Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya nggak akan menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad SAW, apalagi berbuat hal-hal yang baru, hal-hal yang bid'ah. Dan antum tahu ya ikhwah, yang memberatkan umat Islam itu bukan sunnah Nabi. Wallahi nggak akan pernah antum jumpai sunnah Nabi itu berat. Yang membuat umat Islam ini berat itu bid'ahnya. Apa? Bid'ahnya. Makanya Nabi nggak mau memberatkan umatnya. Jangan dibuat-buat, jangan ditambah-tambah. Yang sudah utuh saja, al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang telah kami sempurnakan itu nggak semua orang bisa kerjakan. Maka jangan ditambah-tambah. Makanya apa kata Nabi SAW? Sampai Nabi ancam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada jalannya atau aturannya dari kami, dia tertolak. Dia berbuat ibadah yang baru. Ya ikhwan, insyaallah. Antum tahu bahkan sampai banyak orang berhutang di bank ribawi sebabnya acara kematian. Acara apa? Kematian. Sampai hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Dan ternyata Masya Allah banyak ikhwah-ikhwah yang dia tuh artis-artisnya gitu ya, yang udah tahu mulai perlahan dia belajar agama. Dia baru tahu ternyata Islam tuh gampang dan mudah. Setelah mereka ngikuti apa? Jalan salafun al-ummah, salafun salih. Walaupun mungkin kondisinya agak, anggaplah mungkin kondisi mereka masih ada pekerjaan yang mungkin belum bisa ditinggalkan oleh mereka secara utuh gitu ya. Tapi minimal mereka tahu dulu gitu. Mereka apa? Tahu ternyata agama Islam agama yang apa? Yang mudah, agama yang gampang gitu. Bahkan kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu agama yang apa? Mudah. Maka kita perlu tahu, kalaulah seandainya kita ngikuti manhaj salaf, itu nggak akan sulit. Semua akan mudah. Semua akan apa? Mudah. Tapi itulah syaitan datang di akhir zaman. Yang mudah dianggap susah, yang susah dianggap apa? Mudah. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap apa? Hak. Yang amanat dikatakan khianat, yang khianat dikatakan apa? Amanat. Yang jujur dikatakan dusta, dusta dikatakan jujur. Ini terjadi, ikhwah, udah. Seakan-akan digambarkan bahwa saya salaf ini adalah ajaran yang berat. Berat dari mana? Wallahi ya ikhwah, mudah banget. Antum salat tarawih paling nyaman ya sama kayak orang-orang kita lah, tenang, Masya Allah. Coba kita ikut sebelah, Masya Allah, super cepat, kilat, tap, patok ayam. Salat apa patok ayam. Ini kan sesuatu hal yang Nabi nggak ajarkan. Udahlah capek, pahala nggak dapat apa-apa kan. Coba kita sholat Masya Allah Tabarakar Rahman di Masjidil Haram yang Masjid Nabawi, itu wallahi khusyuk, Masya Allah. Apa yang Nabi ajarkan mereka kerjakan. Mereka apa? Kerjakan. Dan itu keselamatan untuk kita semua. Jam berapa ini? 5:30 udah lewat. Anak janjinya sampai syuruk.
Sampai selesai nih kan syurukan nih. Sampai jam berapa kita, Ustaz Afwan? Jangan. Jadi sering kayak gitu. Sampai jam 8 semisal nih kan. Bukannya ini pernah terjadi di Ibn Mas'ud. Ini sering anak sampaikan, Masya Allah. Terjadi di Ibn Mas'ud. Antum tahu Ibn Mas'ud? Ini ulama yang retorikanya bagus, kapan nyampaikan ilmu semua ngerti gitu. Saking ucapan Ibn Mas'ud itu faslan, kata per kata, bagus ucapan Ibn Mas'ud dan gampang dipahami ucapannya dan luasnya ilmu Ibn Mas'ud sampai akhirnya apa kata murid-muridnya, ya Ibn Mas'ud, dan law wa'althana kulla yaum, seandainya engkau ngisi kajian untuk kami itu setiap hari dengan jangka yang lama gitu. Apa kata Ibn Mas'ud? Ayamna'uni dzalika illa karahata sa'amati 'alaikum. Bukan aku enggak mau, tapi aku takut kalian itu bosan dengan saya. Kita sekarang nih, Masya Allah, ba'da subuh sampai jam 8. Anak kalau ke Nidaul Fitrah kedua kalinya, aduh nggak jadi deh, ustadznya kelamaan. Apa? Nggak hadir lagi ya tuh. Apa nggak hadir lagi? Ini Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud apalagi cuman kita, anak yang ngomong ya orang Sumatera lah pada umumnya. Tapi kalau Ibn Mas'ud ini faslan ucapannya Masya Allah tabarakar rahman. Allah muliakan mereka dengan apa? Jawami'ul kalim. Tapi ternyata bisa orang bosan. Bisa orang apa? Bosan. Tapi insya Allah tadi dikasih kesempatan oleh Ustaz sampai jam 6 kita insya Allah ya. Sampai jam 6. Kelamaan nggak itu? Pas ya, taib. Kemudian kenapa kita berbangga dengan manhaj salaf? Karena memang Masya Allah tabarakar rahman, para salaf kita zaman dahulu itu memuliakan ilmu. Jadi semua hal itu harus berlandaskan dengan apa? Ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, ya sudah. Itulah para ulama. Itulah mereka pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yang diambil tuh tokohnya, bukan pribadi tokoh, tapi apa? Ilmunya Masya Allah. Kalau ada seorang tokoh jauh dari ilmunya, nggak akan terpakai lagi mereka, nggak akan terpakai lagi. Di zaman salaf kita zaman dahulu, kenapa nggak gampang statusnya para ulama itu pewaris para nabi? Nabi kita Muhammad SAW katakan, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Para nabi nggak pernah mewariskan dinar emasnya, nggak pernah mewariskan apa? Dirham peraknya. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan Masya Allah tabarakar rahman, anak akan mewarisi harta, anak akan ambil warisan harta dari abahana. Karena anak ada kedekatan dengan abahana. Anak nggak akan bisa ambil warisan dari antum, nggak akan bisa. Karena anak dengan antum nggak memiliki kedekatan kekerabatan, nggak akan bisa. Wallah abadan, nggak akan bisa. Tapi ya ikhwah, kita ini kan jauh banget jaraknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa dekat. Wallahil azim, kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ahli warisnya. Jadi ahli waris Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillahnya Allah jadikan Nabi ini nggak mewariskan dinar ataupun dirham. Aisyah nggak dapat apa-apa, Fatimah nggak dapat apa-apa, karena memang nggak dapat apa? Warisan harta. Tapi yang diwariskan Nabi SAW adalah ilmu. Makanya kalau antum mau dekat dengan apa? Nabi kita Muhammad SAW, dekatlah dari jalur ilmu. Kita nggak bisa ya ikhwah dekat dengan Nabi SAW, nggak akan bisa kecuali jalur ilmu. Jalur apa? Ilmu. Dekat akhirnya jadi ahli waris Nabi kita Muhammad SAW. Makanya apa kata beliau? Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmunya, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah para salaf yang hatta mereka Ansor nggak pernah ada hubungan kekerabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mereka adalah orang paling dekat dengan Nabi ilmunya. Makanya antum harus lomba-lomba ini dengan apa? Para ulamanya, para asatidahnya, para ustadznya. Hatta kita belum bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Kita nggak ngerti tafsirnya, belajar tafsir. Nggak ngerti hadis ya, belajar hadis. Apa kata para ulama? Al-ulama ar-rabbaniyun. Para ulama-ulama Rabbani,
alladzina yasiruna ala manhajis salaf hum ahlud dilalati 'ala Allah. Mereka-mereka para ulama yang berada di atas manhajnya salaf, mereka adalah orang-orang ahlud dilalah yang bisa nunjukkan umat kepada jalan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ikhwah? Karena pewaris para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh ahli warisnya Nabi. Ustaz-ustaz kita tuh ahli waris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Masya Allah, Abu Hurairah pernah marah betul di zamannya. Abu Hurairah marah betul. Itu di zaman para sahabat loh ya, sama tabi'in. Nabi udah meninggal. Jadi ketika ada salah seorang sahabat ngisi kajian di masjid Nabi kita Muhammad SAW, yang hadir itu tidak banyak. Ditanya oleh Abu Hurairah, mana yang lain? Di pasar. Di mana? Di pasar. Berangkat Abu Hurairah di pasar. Abu Hurairah langsung teriak. Apa kata Abu Hurairah? Mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam qusimu antum hahuna. Warisan Nabi dibagikan, kalian masih di sini? Berangkat sekarang tuh lagi bagi-bagi warisan. Dikira mereka warisan apa? Emas. Ini mereka orang-orang awamnya berangkat ke masjid apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai sana, mana emasnya enggak ada, mana peraknya enggak ada. Ternyata mereka bertanya, mana warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilmu. Hadir dulu di majelis semua, bubar lagi ke pasar lagi. Masya Allah. Bayangin antum, itu di zaman dulu lu ya. Zaman apa? Zaman dulu. Sampai marah. Mirathun Nabi yuqsama wa antum hauna. Dibagikan lo gratis, kalian masih di sini. Ini kayak kita nih kan dikasih gratis nih hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum kira mendengar hadis Nabi enggak ada faedahnya, enggak ada pahala? Pahala besar ya ikhwah. Nabi katakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha. Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah-wajah mereka bersinar. Kapan? Sami'a maqalati. Ketika mereka mendengarkan apa? Hadis. Jadi dengar hadis itu dapat enggak pahalanya? Dapat. Dapat. Allah kasih cahaya. Fawa'aha, dia fahami. Wa hafidhaha, dia hafalkan. Wa addaha, dia sampaikan kepada umat. Antum berapa hadis yang antum hafal? Ada Ustaz, innamal a'malu binniyat. Yang lain Allah a'lam. Ya ikhwah, antum kalaupun nggak bisa bahasa Arab, minimal hafalkan hadis pakai terjemahan nggak apa-apa. Karena yang namanya hadis kata para ulama, riwayatul ahadithi bil ma'na la ba'sa bihi. Meriwayatkan hadis dengan maknanya, dengan terjemahannya, itu hukumnya tidak ada masalah, boleh. Antum sampaikan ke antum, nah jangan emosian, jangan marah-marah. Hadis Nabi jelas. Jangan kau marah, bagimu apa? Surga. Itu Allah kasih cahaya untuk kita. Allah kasih apa? Cahaya. Para salaf itu Masya Allah, mereka ini ahlud dilalah. Makanya banyak mereka hafal dalil, hafal Qurannya juga hafal apa? Hadisnya. Kenapa? Karena mereka pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah kalau seandainya kita ikuti tidak akan menyimpang kita insyaallah subhanahu wa taala. Jadi mereka ahlud dilal, tahu dalil, enggak pakai akal semata. Enggak pakai apa? Akal. Kalau pakai logika siapa yang kita ikuti? Kan ada ucapan likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala ada apa? Pendapatnya masing-masing. Makanya yang paling buruk adalah orang-orang liberal. Kepala siapa yang jadikan patokan? Coba, kepala siapa yang jadikan patokan? Yang paling lucu, mereka yang buat jaringan Islam apa? Liberal. Otaknya pun udah gak nyambung, itu yang buat jaringan Islam liberal. Antum tahu liberal? Liberal itu nggak bisa diikat, bebas. Islam terikat. Kok ada liberal yang Islam dan kok ada Islam yang liberal? Ngerti nggak antum? Itu aja udah tertolak dia. Yang buat dia itu kan liberal tuh, pakai pendapatnya dia, pakai akalnya dia ya terbantahkan dari situ. Islam, antum tahu Islam ini muqayyad, terikat dia. Qala Allah dan juga apa? Qala Rasul, terikat. Mana ada Islam yang liberal? Dan liberal nggak bisa diikat, bebas dia, nggak mungkin diikat dengan apa? Islam. Ada orang buat jaringan Islam apa? Liberal. Ini kan ngawur banget gitu loh. Karena pakai apa? Akal siapa yang kita ikutin? Akal siapa? Beda-beda orang punya akal.
Tapi kalau umat Islam, standarnya mereka satu, sama. Setiap apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga datang dari Allah Azza wa Jalla, itu yang hak, itu yang benar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan sebuah perkara, mereka pilih jalan yang lain. Dari apa? Dari pilihan mereka. Ayyakun lahumul khiyaratu min amrihim. Suka-suka mereka, ini nggak bisa. Kapan A ya A, B ya B. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat, membangkang atas keputusan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah menyimpang dengan penyimpangan yang apa? Yang nyata. Berarti mau nggak mau terima jalan ini, masya Allah. Standarnya itu jelas, standarnya itu jelas. Kalau Allah dan kalau Rasul. Dan antum tahu, masya Allah, akal kita kadang-kadang itu, astagfirullahaladzim, wallah, akal kita tuh qasir itu terbatas banget gitu. Dan ilmunya Allah tuh luas. Dan Allah tuh ilmunya Allah meliputi segala suatu hal. Karena Allah alim. Allah apa? Alim. Kita ini masya Allah kadang-kadang akal kita tuh mandek semandek-mandeknya gitu. Wallah mandek. Tapi kalau kita ngikuti Nabi kita Muhammad SAW, itu akan jelas nyata, masya Allah. Ana sering sampaikan kisah istri Julaibib. Julaibib ini astagfirullahaladzim, laki-laki yang wajahnya B aja, tidurnya pinggir jalan, harta nggak ada. Kapan makan? Ketika kaum muslimin makan, baru dia ikut nimbrung apa? Makan, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba Nabi kasihan nih sama Julaibib. Nabi apa? Kasihan. Nabi SAW sampai datang ke Julaibib. Anda tatazawwaj, engkau mau nggak sih nikah? Ya Rasulullah, siapa yang nggak mau nikah? Tapi laki-laki mana yang mau nikahkan saya dengan putrinya? Lewat orang Ansor, ditawarkan, zawijni ibnatak, kasih kepada saya putri engkau untuk dinikahkan. Laki-laki Ansor mengatakan, na'am ya Rasulullah wa na'mat ainai, ambillah, ini nikmat banget. Bukan untuk saya loh, ya untuk Julaibib. Bingung nih. Untuk siapa? Julaibib. Julaibib ya ikhwah, antum punya putri, disuruh nikah dengan orang tidur di pinggir jalan, antum mau? Bingung kita kan? Bingung. Ini orang Ansor juga sama. Akhirnya dia ngomong apa? Oh Julaibib, idzan usyawiru ummah. Kalau Julaibib, ntar dulu, aku musyawarah dulu dengan istri saya. Apa? Musyawarah dulu. Bayangin, masya Allah. Akhirnya musyawarah dengan istrinya. Istrinya ngomong, ambil aja putri kita, nggak apa-apa. Kata suaminya, bukan untuk Rasul. Untuk siapa? Julaibib. Julaibib ini, kata dia, ini tuh idih. Ini Julaibib ini. Wallahi la tuzawwis ibnatana bihi. Jangan nikahkan apa? Putri kita dengan siapa? Julaibib. Antum tahu nih wanita pemudi gadis lu ya. Ketika abahnya mau keluar ngabarkan bahwa kami enggak setuju. Ini gadis, anaknya mereka keluar. Man khatabani ilaikum. Siapa yang khidbah saya melalui kalian berdua? Rasul. Tapi untuk Julaibib, antum tahu apa jawaban ini gadis? Ini wanita loh ya, masya Allah. Nggak lagi pakai akalnya dia. Tapi samina wa ta'na. Apa jawaban nih gadis? Atarudduna amra Rasulillah? Kalian berani tolak tawaran Rasul? Jangan sekali-kali tolak. Trudduni ilaih. Bawa saya ke hadapan Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan Julaibib. Wallah ajib. Ajib, wallah ajib. Sampai akhir nikah, awal pernikahan masya Allah langsung berangkat jihad, meninggal Julaibib. Antum tahu masya Allah, Julaibib ini bukan orang panglima perang, bukan orang yang ahli dengan perpedangannya, bukan orang ahli dengan panahannya, dengan berkuda, enggak ahli ini ya. Dia ini kan mainnya, kata Abu Barzah al-Aslami, karena ya dukhulu 'alan nisa. Dia ini main sama anak-anak kecil wanita, main sama anak kecil wanita. Bukan orang-orang yang mainnya rejal gitu, main laki-laki, enggak. Main dengan anak-anak wanita dia, anak-anak kecilnya. Ini kata Abu Barzah al-Aslami. Jadi enggak memiliki khibrah atau kemahiran dalam apa berperang. Ikut jihad, masya Allah. Ini istri yang nyuruh berangkat jihad. Rasul panggil berangkat jihad, masya Allah. Ini istri-istri yang taat, masya Allah. Padahal baru nikah. Kalau kita istilahnya bulan apa? Bulan madu. Siap aja jadi janda udah itu. Jadi apa?
janda, bayangin. Akhirnya berangkat. Ajib Rasulullah SAW penuhi undangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ta'na. Bayangkan gampang banget sami'na wa ta'nya. Berangkat engkau, berangkat. Ketika berangkat berjihad, Masya Allah, Nabi kumpulkan kaum muslimin setelah berperang. Engkau kehilangan siapa? Kelompok A, B dan C. Kelompok B, engkau kehilangan siapa? A, B dan C. Ini kehilangan siapa? Enggak ada kehilangan sama sekali. Ini kehilangan siapa? Enggak ada sama sekali. Sampai kelompok terakhir disebutkan namanya. Ternyata Nabi enggak lihat Julaibib, tapi nama Julaibib juga enggak disebut. Julaibib meninggal, tapi enggak dianggap sebagai apa? Pasukan perang. Bayangin itu, enggak dianggap. Antum tahu kesedihan yang paling besar ketika kita berjuang di atas dakwah tapi apa? Tidak dianggap. Antum tahu kan itu? Insyaallah. Ini Julaibib berangkat, enggak ada yang nyebut nama Julaibib. Yang nyebut nama Julaibib cuma siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinni afkidu Julaibiba. Tapi aku kehilangan Julaibib. Utlubuhu fil qatla. Cari di mana dia meninggal. Cari, semua para sahabat mencari, jumpa Julaibib. Ternyata jamba sab'ah. Dia ini di samping 7 orang kafir yang mati terbunuh. Masya Allah. Berarti Julaibib berhasil membunuh 7 orang apa? Kafir. Tapi saking banyak yang darah Julaibib yang keluar, Julaibib nggak tahan lagi. Akhirnya juga ikut apa? Meninggal. Antum tahu apa jawaban Rasulullah SAW? Rasul langsung peluk, dia mengatakan, "Hadza Julaibib, ana minhu wa huwa minni." Inilah Julaibib, saya bagian dari dia dan dia bagian dari saya. Qatala sab'atan faqatalu. Ini dia membunuh 7 orang, dia akhirnya terbunuh juga. Diucapkan berkali-kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya saking lamanya Julaibib dipangku oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi sampai nangis, Masya Allah. Akhirnya apa kata Anas bin Malik? Falam yakun li Julaibi firashun illa sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib enggak pernah tidur di sebuah kasur kecuali kasur terakhir yang paling indah, telapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangin antum itu, enggak pakai akal ya ikhwah. Akhirnya Nabi teringat apa? Dengan jandanya siapa? Julaibib, istri siapa? Julaibib. Nabi langsung menangis sampai katakan, Nabi angkat tangannya, Allahumma subba alaiha al-khaira subba wa la taj'al aisyaha kadda kadda. Wanita yang paling besar ujiannya adalah wanita yang ditinggal wafat apa? Suami. Apalagi masalah ekonomi ya ikhwah. Akhirnya Nabi katakan, Allahumma subba alaiha al-khaira subba. Ya Allah, rezekikanlah kepada istri Julaibib dengan rezeki yang banyak sekali, dan jangan jadikan dia ini hidupnya sempit. Antum tahu apa kata Anas bin Malik? Falam yakun fil madinati ayyimun anfaqa minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan janda siapa? Julaibib. Enggak ngikuti akal. Kalau kita ngikutin akal, rezeki kita gimana? Rezeki kita gimana? Kalau kita keluar dari bank ribawi, makan pakai apa? Ya pakai nasi lah. Pakai apa? Pakai nasi. Tapi ini udah takut semuanya. Para sahabat, ya Allah, nikah dengan Julaibib, rezekinya luas. Antum kira Julaibib yang ngasih rezeki? Allah yang ngasih rezeki, bukan suami kita. Kita ini terlalu banyak pakai akalnya. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah siap miskin. Siap apa? Miskin. Aisyah, antum tahu Aisyah radhiyallahu anha siap miskin. Jangan dikira Aisyah ini orang miskin. Aisyah orang kaya, punya budak, suaminya kaya, bapaknya kaya. Bajunya itu ditambal berkali-kali tambalan. Cuma 2 pakaiannya Aisyah. Apa kata Ibn Zubair? Maka nat Aisyah tu tasyajidu thawba. Aisyah enggak punya pakaian baru, itu jarang banget pakaian baru. Kalau robek tambal, robek tambal, robek tambal, tunakisuhu, turaqi'uhu, dia balik tambal. Kalau sudah penuh tambalannya, turaqi'uhu dibalik, yang dalam keluar, yang keluar apa? Di dalam dibalik biar enggak terlalu nampak tambalannya. Antum pernah lihat ummahat robek bajunya ditambal? Kayaknya enggak ada. Dan ummahat nih bajunya seabrek-abrek, apa? Full banget gitu. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha siap miskin, enggak ngikuti akalnya. Yang ngikuti apa? Akalnya. Yakin Aisyah ini ketika ngikuti Rasulullah SAW, rezekinya apa? Semakin apa? Luas. Maka seperti itulah kita insyaallah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah sudah jangan lagi pakai akal. Nanti gini susah, nanti gini susah. Maka kita jangan sampai apa? Seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Aduh.
Tapi, Anda sebenarnya ada beberapa yang keistimewaan mazhab salaf yang lain menjaga kemurnian tauhid, kemudian nggak pernah gaduh. Jarang banget orang-orang salaf ini buat kegaduhan. Wallahi jarang banget. Kalau semakin banyak orang-orang ngaji sunnah, nggak akan gaduh. Demo aja nggak akan mau mereka demo. Tapi lucu ya, kita ini dicap sebagai orang yang buat apa? Gaduh. Gaduh dari mananya? Kita ini orang yang paling kalem, yang paling banyak ngalahnya kan? Masya Allah. Demo pun nggak pernah mengangkat senjata, nggak pernah mau ini orang-orang kita. Masya Allah. Sama pemerintah kita, sami'na wa ata'na, nggak pernah. Ya ikhwah, antum pernah lihat mereka ustadz-ustadz kita yang sunnah salafi berangkat ke medan demo? Hatta demo-demo damai pun nggak mau mereka, karena mereka yakin demo damai lama-lama rusuh juga kan? Rusuh juga, nggak mau mereka. Nggak suka gaduh, nggak suka. Masya Allah, taat dalam kebaikan loh ya. Selama pemerintah kita nyuruh apa? Kebaikan, taat sudah. Dan kemurnian tauhid, Anda tahu kemurnian tauhid yang paling dijaga, siapa yang menjaga kemurnian tauhid? Orang-orang sunnah inilah. Orang-orang yang berada di atas manhaj apa? Salaf ya. Sebenarnya ada banyak kisah-kisah bagaimana ulama salaf kita menjaga apa? Tauhid. Dan selama dari filsafat dan kalam. Ini keistimewaan yang lain. Yang orang-orang saat ini udah bingung loh ya. Memahami Rabbnya aja bingung mereka. Ma'rifatullah, kenal Allah aja bingung mereka. Karena apa? Kebanyakan main filsafat. Sampai kalau mau kenal dengan Rabbnya harus bersemedi. Bukan kenal Allah, itu kenal setan. Apa kenal setan? Ujung-ujungnya nggak sholat. Orang semedi-semedi itu kenal setan, nggak sholat. Kita ini kenal Allah dengan cara apa? Sholatnya. Mereka jauh. Ini kalau antum berada di atas manhaj salaf gitu ya, kita akan selamat dari filsafat dan ilmu kalam. Dan betapa banyak Imam Syafi'i mengatakan tentang masalah ilmu kalam tercela dan sebagainya. Kemudian Masya Allah, dianggap asing pun mereka tetap apa berjalan. Ini keistimewaan salaf yang lainnya. Dan juga menjaga persatuan di atas kebenaran. Mereka di atas kebenaran ini bersatu pasti. Kemudian keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian aduh banyak banget. Anda nggak bisa bahas satu persatu, tapi ala kulli hal mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan Anda doakan antum yang awal-awalnya saat ini masih belajar manhaj salaf, antum tidak usah ragu. Dan yang sudah lama belajar manhaj salaf, jangan sampai tidak istiqomah, karena yang kita butuhkan adalah istiqomah sampai meninggal. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kita harapkan, karena banyak orang-orang yang awalnya istiqomah putus ke istiqomahnya tadi sampai ketika mau meninggal jauh dari apa manhajnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tidak inginkan. Yang benar datangnya mutlak dari Allah azza wajal, dan yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.